Oke kakak-kakak, terima kasih buat kebersamaannya malam ini. Tentunya tidak lupa kita mengucap syukur bahwa kita bisa dipertemukan lagi di tatap maya yang ketujuh ya kakak-kakak kalau nggak salah. Tatap maya yang ketujuh, kita berbicara tentang 1.5 kuatkan pemahaman pengembangan kurikulum PJOK kakak-kakak. Terima kasih buat malam ini. Sambil menunggu kakak-kakak yang lain, kita mulai saja. Terlebih sebelum kita melakukan aktivitas kita, silahkan kakak-kakak yang bisa buka kamera. Kalau memang tidak memungkinkan, silahkan nggak apa-apa, tutup aja kameranya. Terus kakak-kakak, kita sebelum melakukan kegiatan, kita terlebih dulu berdoa. Kita bersama menundukkan kepala, berdoa menurut kepercayaan dan agama kita masing-masing, berdoa dipersilahkan. Amin, berdoa selesai. Kakak-kakak, apa kabarnya? Semua sehat? Ya, Alhamdulillah sehat. Sehat. sudah balik ke belajar Semua. Selamat dan sukses untuk anaknya kakak. Terima Semoga kasih. nanti nggak sempat juga ya daftar CPNS baru itu tahun depan kak mungkin. Ya, Terima kasih doanya Kak. ya. Terus apa namanya? Kalau ada lowongan memang ya apa jurusannya kak kemarin kak? Farmasi. Oh, farmasi ya. Kalau itu di Pendam, kalau itu lumayan ada lowongan langsung capcus ke bagian puskesmas atau apa yang ada di Pendang ya. Iya Kak. Oke, kita mulai ya. Aku izin menunjukkan PTT kita. Sebentar. Salam dan bahagia ya untuk kita semua. Malam Kak Dastu. Sudah terlihat kakak-kakak? PTT kita sudah Belum terlihat? kelihatan ya? Nggak kelihatan Belum. nih. Yang lain? Ya, belum kelihatan. Sudah Tempat saya Kak? sudah, tempat saya sudah. Nggak keluar Oh dia. iya, mungkin sinyal Kak Henro lambat ya.
Oke, Saya salam. sudah kelihatan. Salam bahagia. Iya, iya. Ya. Kayaknya senyum. Salam dan bahagia kakak-kakak semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua di ruang virtual ini. Tidak lupa kita mengingatkan sepakatan bersama, yaitu menyalakan kamera kalau memungkinkan, mematikan mikrofonnya ketika ada satu atau kakak-kakak yang berbicara atau saya masih menyampaikan materi atau berbicara, hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, maksimalkan fitur chat kalau memang keadaan tidak memungkinkan. Klik raise hand sebelum bertanya. Silakan kakak-kakak biar kelihatan nanti kalau ada yang bertanya dan menyimpulkan atau menjawab atau menambahkan jawaban teman-teman yang lain. Ya, gangguan teknis adalah hal yang wajar. Oke, kakak-kakak. Pada sesi ini kita ada 3 tujuannya, itu peserta atau kakak-kakak dapat memahami 3 karakteristik utama kurikulum Merdeka serta keterkaitannya dengan prinsip pemikiran Ki Hajar Dewantara. Peserta mampu memahami pengembangan kurikulum PJOK. Peserta mampu memahami penyusunan program PJOK yang berkualitas dengan backward design. Oke. Ini tujuan kita pada 1.5 ini awal ketika kita melakukan yang namanya menyusun kurikulum, baik itu di sekolah kita. Kalau memang kurikulum itu mau kakak-kakak integrasikan dari kurikulum yang ditentukan di dalam modul Merdeka Belajar, terus di mana ada capaian khusus, capaian umumnya, jadi fleksibel untuk kurikulum Merdeka ini. Makanya ada namanya kurikulum khusus satuan pendidikan. Sini yang digunakan itu dengan backward design, yaitu kakak sudah, saya kira yang bisa buka LMS bisa sudah membaca. Ada beberapa orang kuliah tadi ada yang sudah membaca itu. Backward design adalah suatu pendekatan dalam merancang instruksional yang melibatkan perencanaan proses pembelajaran yang dimulai dari identifikasi capaian yang diharapkan dan kemudian merancangkan langkah-langkah apa yang dibutuhkan, lalu ke belakang untuk mendapatkan capaian tersebut secara sendiri. Dalam capaian itu ada, dalam backward design itu ke belakang, yaitu ada capaian, ada pengalaman belajar, ada penilaian atau asesmen nanti yang dilakukan, terus capaian dan tujuan tersebut yang akan dibahas atau dijabarkan. Oke kakak-kakak, saya kira kakak bisa terus memahami itu, karena kalau sekolah yang sudah menggunakan kurikulum itu, kakak-kakak ngerti ya, ada CP, ada TP, ya. Itu apalagi kalau kakak-kakak yang SMA, Kak Dodi, kalau di SD ini, kalau di tempat saya masih menggunakan yang standar aja, tidak ada merancang kurikulum yang di sekolah, masih menggunakan yang ada di
di PPM itu saya juga belajar di PPM, sebagian saya download, sebagian melihat link-link yang dibagikan di grup, itu saya melihat itu TP-CP-nya, yang terbaru dengan yang lama ada beda sedikit. Oke kakak-kakak, agenda kita sesi ini yaitu backward design, pengembangan kurikulum PJOK, pemikiran KHD, dan kurikulum merdeka. Oke, kita masuk ke aktivitas 1, backward design dalam pengembangan kurikulum PJOK. Ada ini Kak, kira-kira ini ada pertanyaan. Menurut kakak-kakak, skala 1 sampai 10, kira-kira seberapa dalam pemahaman kakak-kakak tentang kurikulum PJOK ini Kak? Kalau bisa yang jawab langsung, silahkan jawab langsung. Kalau tidak bisa, isi kolom chat kita Kak. Silahkan Kak. Oke, di kolom chat Kak, silahkan bisa ditulis. Nilainya menurut kakak 1 sampai 10 itu kakak memahaminya berapa tentang kurikulum merdeka itu dalam PJOK? Silahkan dijawab kakak-kakak. Atau yang langsung jawab, raise hand, boleh. Di chat juga boleh. Ayo nih kakak-kakak, mana jawabannya? Nilai pemahaman kita menurut kakak-kakak berapa kira-kira? Halo kakak-kakak. Kak Sandi sudah itu 7 katanya. Kalau 7 masuk dikatakan cukup kebaik ya Kak. Oke, yang lain? Ada di 5. Berarti masih perlu belajar ya Kak. Sama Kak, sama-sama. Ayo kakak-kakak yang lain. Oke, soal yang berikutnya. Oke, sambil nunggu jawaban yang lain. Apa tujuan dari adanya pelajaran PJOK di sekolah? Nih Kak, yang kedua silahkan Kak dijawab. Soal yang kedua.
jam Anur 6. Puji sama Kak Dodi 5. Oke. Pertanyaan yang kedua. Kak Karya, mana Kak Karya? Kak Hendro, Kak Karya 6,5. 65. 65 Kak Arianus. Ikutin KKM di sekolah. Sama ya Kak, KKM-nya masih 65. Kak Hendro 7. Oke kakak, soal yang nomor 2. Nih. Iya kakak. Iya. Bisa nggak dengar ini suaranya nih? Iya kak. Ya di itu aja di kolom chat ya kalau itu memang susah. Kalau di Sanggu sudah tadi siang sekitar jam 3-an hujannya. Ini barusan hujan di sini. Lebat ya lah. Oke, Kak Dodi sudah menjawab. Untuk tujuannya dalam pelajaran PJOK di sekolah yaitu pertumbuhan fisik, perkembangan mental, intelektual, emosional, dan sosial. Oke, hampir semua. Oke. Sandi, Puji, ke Kak Sandi sepanjang hayat. Betul Kak Puji. Membantu atau memfasilitasi minat dan bakat peserta didik. Kak Marianus bisa silent atau off mic-nya. Oke. Pertanyaan yang ketiga. Ini kakak-kakak ya. Apa yang kakak-kakak tulis tadi, ini jawabannya menurut capaian PJOK Kurikulum 2024, pendidikan jasmani, kesehatan, dan olahraga bertujuan sebagai pembelajaran bagi peserta didik dalam 1. Yang sudah disebutkan kakak tadi, ada keterampilan, ada gerak, ya, sosial emosional juga, membantu memberikan dukungan mereka dalam menjadi gaya hidup sehat. Kak Marianus, mic-nya Kak, ini scoring Kak. Membantu dan memberikan dukungan mereka dalam memilih gaya hidup sehat dan aktif secara jasmani, boleh sepanjang hayat tadi dalam secara jasmani,
membangun dan menerapkan keterampilan sosial dan emosional. Saya yakin kakak-kakak sudah membaca ini. Ini adalah salah satu tujuan kurikulum Merdeka itu dalam PJOK. Inklusivitas yang kita pelajari kemarin, kerjasama tim atau kelompok atau berkolaborasi, inklusivitas dan menanamkan apresiasi dan mengembangkan sikap positif untuk aktif secara jasmani sepanjang hayat tadi yang dikemukakan oleh Kak Puji sebagai upaya peningkatan keseluruhan kualitas hidup kakak-kakak. Baik kakak-kakak, terlepas dari itu semua, apapun yang kita lakukan dalam PJOK ini, yang aku bilang kembali lagi, seorang guru PJOK mampu memfasilitasi anak-anak atau peserta didik kita dalam sosial emosional, keterampilan geraknya, atau memandu bakat-bakat yang ada. Bahkan ada juga seperti pelatih, bisa juga ya. Tapi pada intinya tujuan PJOK ini dikembangkan agar mampu memiliki yang diutamakan konsep strategi gerak terampil nih yang diutamakan itu bagaimana anak-anak mempunyai kepercayaan diri, kompetensi dan kreativitas mereka berkembang ya. Itu salah satunya. Terus kakak-kakak, mari kita berdiskusi sesuai pertanyaan pada slide berikutnya. Silahkan tulis di kolom chat atau raise hand untuk menyampaikan pendapat kakak-kakak. Oke. Pertanyaan berikutnya. Bentar. Oke. Terlepas dari kurikulum apakah selama ini Bapak Ibu sudah memahami dengan baik? Kakak-kakak tadi sudah di screenshot itu jawaban itu tadi boleh di screenshot atau itu nanti kakak-kakak mungkin bisa ada tugas ada apa di LMS itu boleh kakak jawab dari situ sebagian ada pertanyaan. Oke. Kakak-kakak silahkan tulis lagi ini pertanyaannya, kita berdiskusi. Terlepas dari kurikulum apapun ya, apakah selama ini Bapak kakak-kakak sudah memahami dengan baik tujuan mata pelajaran dan menjadikannya sebagai acuan? Kak Hendro baru menjawab. Oke, soal berikutnya terlepas. Selamat malam kakak, maaf mengganggu. Iya kak. Saya baru masuk karena ada acara. Bisa kak aku off video dulu kak? Nggak apa-apa, off kan videonya. Acara sembayang tempat keluarga, jadinya lupa aku video. Maaf ya kakak. Ya. Ayo kakak-kakak, apakah sudah memahami? Saya yakin memahami ya. Nggak mungkin memahami tujuan kita tadi pasti tujuan mata pelajaran dan menjadikan sebagai acuan kita.
Oke, soal berikutnya. Dalam konteks kurikulum merdeka, apakah tujuan-tujuan ini bisa dicapai kakak-kakak? Bisa Kak, secara pelan-pelan tapi Oke, sepakat Kak ya. Bisa kalau kita memang mau belajar dan mau memahami dan mengikuti. Seperti yang kita alami sekarang, kita berusaha mengikuti pelatihan-pelatihan yang ditawarkan atau difasilitasi oleh Dirjen GTK kita, yaitu kita bersyukur, aku bilang kemarin kenapa kita bisa sampai di sini, kita mau orang-orang yang mau belajar dan mau memahami secara lebih bagaimana PJOK itu sebenarnya. Oke, ini kakak-kakak memahami tujuan umum penting sebagai acuan untuk memahami muara akhir pembelajaran. Untuk mencapai tujuan umum ini, pemerintah sudah menurunkan ke dalam CP dan mempersilahkan guru yang bilang tadi atau satuan pendidikan untuk menurunkannya lagi ke dalam TP, yaitu kurikulum sekolah namanya kakak-kakak. Oke. Bagaimana memastikan agar pengajaran yang kita lakukan benar-benar mensyarat tujuan pembelajaran? Karena seringkali pengajaran langsung fokus pada materi atau aktivitas apa yang harus dilakukan murid. Jadi dalam kurikulum ini diusahakan atau dimaksimal mungkin peserta didik itu benar-benar mereka budayakan gerak itu Kak, mempraktekkan itu benar-benar difasilitasi benar-benar peserta didik itu untuk bergerak secara aktif tadi sepanjang hayat yang diungkapkan ke Puji ini salah satu tujuan yang dilakukan minimal yang saya dapatkan kemarin, instruksi dan yang lain-lain itu sedikit ya, diutamakan bagaimana anak itu aktif untuk bergerak selama 60 menit. Kalau itunya 60 menit mereka akan bergerak. Memang anak-anak merasa capek, biasanya capek Bu katanya ya, kita pastikan untuk istirahat sebentar. Mereka boleh mengambil minum, yang kehausan, yang kecapean, maklum kalau saya anak SD itu kakak-kakak yang ngajar SD juga banyak itunya, tapi semangat mereka tinggi, tapi kadang-kadang ketika mereka itu sudah mereka Bu capek katanya, ya memang capek karena memang kita bergerak. Ya tidak menutup kemungkinan anak-anak sering merasa kelelahan, tapi anak-anak itu semangatnya luar biasa kalau SD itu, suka memikir main aja kerjaan mereka. Oke. Proses backward design dalam pengembangan kurikulum. Oke. Memahami tujuan itu artinya Bapak Ibu guru sebetulnya mempunyai ruang di mana bisa menurunkan CP tadi dan menerjemahkannya dalam konteks kebutuhan sekolah masing-masing yang aku bilang tadi. Kita punya kalau memang itu boleh diskusi dengan KKG dan pihak sekolah juga, kira-kira nih olahraga yang mana yang cocok untuk sekolah kita, kayak di pinggir sungai, beda dengan seperti tempat saya ini yang di atas ya. Tapi ada juga kalau tempat saya ini banyak tempat wisata, ada juga kayak danau, jadi anak-anak mungkin bisa latihan berenang di situ anak-anak ya. Aku bawa dulu, jadi anak-anak bisa aku bawa ke situ. Beda dengan pinggir sungai itu sering banjir, jadi kayak di Rangga Ilu aku pernah cerita
Ketika banjir itu anak-anak boleh kami suruh latihan berenang atau mandi setelah pulang sekolah. Itu kakak-kakak tergantung apa sikon alam kita. Oke. Backward design merupakan proses sistematis yang memastikan kita masuk ke backward design aktivitas 2 itu merupakan proses sistematis yang memastikan kesesuaian kurikulum dengan capaian pembelajaran yang diinginkan. Backward design juga pada akhirnya membantu guru menyelaraskan antara tujuan, langkah pembelajaran, dan penilaian yang saya ungkapkan di awal tadi. Pengertian ini, di dalam ini ada penilaian asesmen, nanti ada di di modul ajar atau di RPP nanti berbicara dengan refleksi yang telah kita pelajari satu tuh di mana seorang guru PJOK itu bisa merefleksi setelah pembelajaran berlangsung. Oke, kakak-kakak, kita masuk ke aktivitas 2. Penyusunan program PJOK. Oke, ini ada pertanyaan. Pertanyaan ini sebenarnya dijawab, tapi di sini sudah dijawab ya kakak-kakak. Kurikulum merupakan seperangkat aktivitas untuk menguasai keterampilan. Benar atau salah? Ya, jawabannya salah. Buku teks peserta didik dapat dikatakan adalah suatu kurikulum? Tidak, karena namanya buku peserta didik ya untuk bahan untuk mereka membaca, bukan untuk kurikulum. Nah, yang ketiga, kurikulum adalah suatu standar untuk mengetahui apa yang peserta didik harus pelajari, meliputi keterampilan, pengetahuan, dan sikap tadi yang diungkapkan kakak-kakak tadi. Ada 3 aspek yang kita bicarakan kemarin, kognitif, afektif, psikomotorik. Nah, terus, oke. Komponen kurikulum pada satuan pendidik pelaksanaan kurikulum merdeka itu satuan kurikulum, capaiannya, pembelajaran dan asesmen, penggunaan perangkat ajar, kurikulum satuan pendidikan. Oke, di sini ada di bawah ini komponen kurikulum satuan pendidikan dikembangkan dan digunakan di satuan pendidikan terdiri dari karakteristik satuan pendidikan. Nah, visi dan misi ini dan tujuan ini yang penting untuk mengembangkan kurikulum yang ada di sekolah kita. Contoh kayak punya kami mungkin masuk ke dalam P5 itu kemarin sekolah kami dari tingkat SD untuk bahasa ibu Maknyan khususnya menjuarai sampai ke tingkat nasional atau ke tingkat ke Jakarta. Mereka dikirim karena beberapa kali dalam perlombaan di di kabupaten, terus di provinsi mendominasi, mereka juara 1, juara 2, juara 1, juara 2. Jadi sekolah kami dan satu sanggu bahasa ibu yaitu bahasa Manyan. Nah, ini ada lagi nanti kayaknya mudah-mudahan kakak yang terkena di kayak mungkin Kak Puji, Kak Hendro yang daerah itu bahasa apa lagi? Bahasa Bakumpai kalau nggak salah. Ini kayaknya mau dilombakan, nanti ada di Dinas Pendidikan itu ada surat edarannya. Mungkin di SMP, di SMA juga kemarin. Kalau SMA karena kita itu ya Kak Dodi ya di SMA karena dipegang oleh provinsi, jadi mungkin provinsi yang mengadakan, tapi yang ku tahu yang kemarin itu SD dan SMP yang dipegang oleh dinas kita
Jadi SMP kemarin tak rasanya menjuarai, ada SMP 4, ada SMP 1, SMP 2. Oke. Nah, mengapa kurikulum operasional berbeda antar satuan pendidikan? Yaitu agar bermakna. Kurikulum operasional satuan pendidikan dikembangkan sesuai dengan konteks dan kebutuhan peserta didik dan satuan pendidikan. Ini kurikulum yang di sekolah yang aku bilang tadi. Ini bisa menjadi kabar gembira Bapak dan Ibu dapat menyusun program yang relevan dengan kultur gerak di mana peserta didik tinggal. Otomatis kalau dia berada di mana di pinggiran sungai, apa kira-kira pelajarannya? Kalau dia berada di mana, jadi kita bisa mengaktifkan atau memfasilitasi gerak itu. Apa seperti itu. Ini fleksibel katanya kurikulum Merdeka ini. Nanti semua tadi saya juga masih belajar juga sebagai guru. Ada yang mungkin pemahaman saya masih 6 atau 7, masih belum mencapai ke 8 karena ini menurut saya baru juga ya, kami baru mungkin 2 kemarin percobaan 2 tahun ini ya untuk PJOK-nya. Oke, kakak-kakak, mari kita berbagi cerita pada saat Bapak atau kakak Ibu menyusun kurikulum itu. Oke, pertanyaan lagi kakak-kakak. Boleh raise hand menjawab atau di chat. Silahkan kakak-kakak. Nomor 1, untuk aktivitas 2 ini berdasarkan pengembangan kurikulum. Oke, silahkan di chat jawab kakak-kakak. Bagaimana kakak-kakak atau Bapak dan Ibu selama ini merancang program PJOK sebagai bagian dari pengembangan kurikulum mata pelajaran PJOK? Oke, ada yang menjawab? Ada yang raise hand? Silahkan, Kak. Oke, silahkan Kak Dodi. Oke, terima kasih Kak Novi. Jadi kalau saya merancang program PJOK
sebelum saya menentukan CP, kita akan menggunakan desain backward tadi atau desain mundur. Jadi sebelum saya menentukan CP-nya, saya mengadakan asesmen awal dulu. Asesmen awal yang saya adakan biasanya yaitu tentang TKJI, tes kesegaran jasmani. Kalau di situ siswa-siswa dalam artian sudah rata-rata kesegaran jasmaninya Bagus ya Kak. sudah bagus, berarti nanti CP-nya yang saya tuju yaitu keterampilannya. Tapi kalau kesegaran jasmaninya di bawah rata-rata, maka CP-nya yaitu untuk peningkatan kebugaran jasmani siswa. Itu yang saya lakukan di SMA. Mungkin itu. Terima kasih Kak Novi. Dan Oke, selanjutnya baru langkah-langkah pembelajarannya dan sebagainya berdasarkan desain backward tadi, Iya. desain tadi. Ya, Iya, terima Kak. kasih. Apakah sebelum Kakak mengetahui atau belajar ini, Kakak tahu itu namanya backward design, Kak? Sudah tahu. Sedikit tahu. Tapi ketika kita belajar ini, oh ini yang namanya yang saya lakukan itu ya, Kak. Jadi yang ini setahu saya namanya backward design itu adalah desain mundur. Jadi Iya. mungkin dulu kita desainnya itu dari yang awal, oh langkahnya apa, materinya ini, habis itu kalau materi ini nanti langkah pembelajaran kayak gini, terakhir baru Nilai. capaian nilai. Itu ada bukan backward design, tapi backward design itu yaitu dari apa yang kita inginkan dulu dari siswa. Iya, Itu betul, Kak. ditarik ke bawah. Akhirnya, oh kalau siswa yang diperlukan ini berarti materi yang akan saya sampaikan seperti ini. Terakhirnya gitu. Itu mungkin yang saya ketahui, sedikit saya ketahui. Iya, Kak, kembali yang kayak kemarin, bagaimana kita mesum itu salah satunya, Kak, kita melihat kesiapan murid atau profil murid itu. Nah, suara murid itu apa? Nah, dia masuk ke backward design ini, Kak. Terima kasih, Kak Dodi, luar biasa. Ini yang aku bilang, kalau SMA ini ya seperti itu, lebih, tapi tidak meskipun kita SD juga, aku juga sama-sama belajar untuk ini. Jadi, apa yang kita dapatkan ketika pelajaran ini luar biasa, Kak. Rasanya, oh kok seperti ini, berarti selama ini saya belum bisa, atau oh ini ada hal-hal yang baru yang memang pemahaman konsep kita harus kita perbaharui lagi tentang ini, pelajaran ini. Jadi benar kata Kak Dodi, nanti di sini juga Kak kita bisa apakah nanti di dalam siswa Kakak, mungkin Kakak ngajar kelas berapa Kak? Mungkin ada bermacam karakteristik peserta didik, ada yang seperti kita bilang kemarin eksklusif itu. Nah, bisa juga kita merancang di backward design ini. Jadi kita banyak hal-hal yang bisa kita bukan cuman kebugarannya saja kayak Kak Dodi, cuman banyak hal yang bisa kita lihat dari di situ untuk CP, TP-nya. Jadi terima kasih. Ada yang lain? Kakak-kakak yang lain pada tidur semua. Atau gimana ini? Oke. Bagaimana ini pengembangan kurikulum itu, saya kira dalam PJOK ini banyak hal yang bisa kita seperti mengkaji ulang ya Kak Dodi, seperti mengkaji ulang apa yang memang pantas atau yang sesuai, kayak Kak Dodi tadi melakukan seperti asesmen ya, bagaimana anak didik itu tentang kebugarannya. Nanti kita Kak ada belajar di 2.1 sampai 2.5 pas tatap muka nanti tentang kebugaran jasmani, dan pemahaman perkembangannya yang kita kemarin itu mengukur denyut nadi ya, itu masuk dia ke dalam kebugaran peserta didik kita. Oke, ada yang lain kakak-kakak? Halo kakak-kakak, ada 8 orang ini, apakah masih ada di depan
Di depan ini cuman Kak Dodi yang ada. Silahkan dijawab kakak-kakak. Oke, Kak Karya. Silahkan. Kita sempat hilang sinyal nih, Kak. Oh ya. Sempat Oke, hilang Kak. sinyal. Masih kelihatan, Kak? Itu masih kelihatan, Kak, bagaimana ada soal itu, Kak? Kakak bisa jawab? Bisa menjawab, bukan bisa jawab. Bisa Kakak untuk mengungkapkan jawaban atau gimana? Kelihatan nggak, Kak? Karena hilang sinyal tadi. Kak Sandi juga lelet, Kak, katanya. Oh, dimatikan Kak Karya. Oke, boleh nanti di kolom chat kita lanjut aja ya. Oke, pertanyaan kedua. Apa saja yang selama ini kakak-kakak anggap menjadi sesuatu yang bernilai untuk dipelajari murid di kelas kakak? Yuk. Yang lain Kak Dodi pada hilang sinyal katanya. Kak Karya? Hujan juga kayaknya tempat Kak Karya ya. Hujan di sini, Bu. Kak. Ya. Sinyalnya Kakak bisa lihat pertanyaan atau yang ada di slide, Kak? Bisa? nggak bisa lihat ini. Oh. Mungkin pengaruh sinyal kali, nggak kelihatan. Ya, nggak nampak Kakak slide-nya. Iya, pertanyaannya nggak jelas. Oke, kakak-kakak yang lain silahkan gunakan kolom chat aja, Kak. Yang bisa, tapi bisa kayak Kak Dodi tadi langsung menjawab kalau itu pertanyaan kedua. Kita di sesi ini banyak diskusi kayaknya, bagaimana kayak Kak Dodi tadi mengungkapkan itu. Nih, sesuatu yang bernilai dalam pembelajaran PJOK. Kelihatannya kita berdua aja yang berdiskusi nih Kak Novi. Iya, kayaknya. Itu Kak Hendro, hujan, petir, aduh kasihan. Di sini nggak kedengaran ini deras hujannya. Ya, sama Kak. Jadi kami dua Kak Dodi aja yang diskusi, kata Kak Dodi. Oke, nggak apa-apa Kak, matikan aja mic-nya Kak, kalau memang itu, karena scoring ada suara itu hujan Kak Karya. Di sini deras hujannya, Kak, nggak kedengaran. Iya Kak, matiin aja mic-nya Kak. Kak Jam Anur, silahkan. Oke Kak, silahkan Kak. Kak Jam Anur. Pertanyaan nomor berapa Kak? Nomor 2. Apa saja yang selama ini Bapak dan Ibu anggap menjadi suatu yang bernilai untuk dipelajari murid selama PJOK? Yang penting itu dipelajari oleh murid nilai-nilai tidak hanya mencakup keterampilan fisik, juga mencakup pengembangan karakter, mental, sosial. Itu Kak. Yang ditekan di sini juga dalam pembelajaran PJOK. Ya Kak, menjadi suatu yang bernilai itu tidak mesti untuk gerak, yang lain juga kayak sosial emosional mungkin yang dianggap
bernilai untuk melatih atau memfasilitasi untuk peserta didik. Kalau yang nomor 1 tadi Kak, Nomor 1. Soalnya mana? oke itu Kak soalnya yang diungkapkan Kak Dodi tadi apakah sama? Mana Bapak dan Ibu selama ini merancang program PJOK sebagai bagian dari pengembangan kurikulum. Yang pertama itu kita lakukan dulu tujuan, apa yang dituju dulu mengenai pembelajaran PJOK. Untuk pertama kita masuk, dan kedua kemudian materi yang disampaikan. Terus yang selanjutnya pendekatan terhadap murid, kemudian mungkin terakhir evaluasi. Itu Kak. Oke Kakak, ada beberapa yang bisa dilakukan. Itu pendekatan itu boleh secara profesional ya Kak, melihat atau secara lisan tertulis boleh. Pendekatan untuk itu wawancara juga dengan murid, apa yang menurut mereka yang mereka suka atau yang mereka mau dalam pembelajaran PJOK itu. Oke Kak, terima kasih untuk pertanyaan nomor 1. Yang kedua, oke Kak Dodi, apa Kak Dodi? Nih kita 3 jam aja bisa berdiskusi. Oke Kak Dodi, apa Kak Dodi? Saya baru gabung Kak, baru dari kamar tadi. Oh, menidurin anak. Oke. Kak Puji kah? Coba menjawab. Ya, Kak Dodi bukan kah? Hah? Ya, silakan Kak Puji dulu Anda. Ya, Kak. Ladies first. Oke, ladies first. Oke Kak, tuh yang nomor 1. Kita banyak-banyak berdiskusi sampai jam 8.40 sampai jam 9. Program PJOK sebagai bagian dari pengembangan kurikulum. Mendadak buntu nih otakku. Nah, kalau sudah jawab di LMS harusnya sudah bisa jawab ini. Ini pertanyaannya ada di LMS soalnya. Iya. Makanya Makanya aku bilang kalau kakak masih belum atau itu boleh diperbaiki atau apa, itu ada di LMS. Cek LMS dulu. Oke. Nomor 2 dulu Kak. Nomor 2. Ya, yang bernilai itu ya. Ya, apa saja yang selama ini Bapak Ibu anggap menjadi sesuatu yang bernilai untuk dipelajari di kelas PJOK. Selama ini itu tentang sosial emosional anak-anak sih Kak. Kalau menurut saya, yang saya pelajari selama ini di kelas, karena apalagi untuk anak kelas 1 itu mereka kadang susah mengontrol emosi mereka Kak, terhadap temannya pada saat praktek pembelajaran PJOK. Apalagi kalau misal pada saat praktek mereka merasa tidak bisa, emosional mereka itu langsung kayak membludak-bludak gitu Kak. Itu terjadinya di kelas berapa Kak? Di kelas 1. Kelas 1 ya Kak? Iya. Kebetulan biasanya kalau saya sih kelas 1 itu jarang itu mereka ngikutin aja kalau PJOK ya. Kalau yang bisa sosial emosional tidak terkendali itu di kelas 4, 5, 6 karena mereka merasa oh saya yang seperti kayak studi kasus kemarin, saya yang bisa, yang lain nggak bisa Bu katanya. Nah justru kebalik Kak kalau tempat saya. Ini karena ada beberapa luar biasa. Gimana ya, kalau untuk anak kelas 1 tahun ini di sekolah saya sangat luar biasa Kak. Berapa siswa? Ada yang sedikit aja sih, cuman 11 orang. Tapi dari ke-11 anak itu ada sekitar 4 anak yang sulit mengatur emosinya Kak pada saat pembelajaran. Apalagi kan misal pada saat saya masuk praktek. Nah, anak ini dia merasa nggak bisa, jadi langsung kayak keluar kata-kata kasar, entah karena itu pengaruh sosialnya dari lingkungan rumahnya atau dari mana itu saya nggak tahu ya.
Jadi gimana saya menilai anak ini pada saat itu, oh anak ini emosinya kurang dikontrol. Beda dengan anak yang lain, ada yang kalau untuk yang beberapa yang lainnya bisa mengontrol emosinya. Itu kalau saya menilai lengah sedikit langsung pukul temannya. Kemarin aja betangisan itu, bertiga bahajaran. Ya itulah anak-anak kadang-kadang ya aku Iya. bilang agak susah ya kita karena di lapangan itu. Kalau kelas tinggi itu ada di kelas 5 Kak, Ya, yang perempuan. Emosionalnya sih kalau misal untuk selama ini, tapi kalau kayak keterampilan sosial mereka, perseptual motorik mereka itu bagus, dengan kebugaran mereka bagus, sama keterampilan gerak. iya. Hanya emosional aja sih kalau di saya. Kalau kebugaran itu biasanya yang terlalu kalau di SD ya Kak Dodi juga kebugaran mereka yang daya tahan tubuhnya yang dibilang bugar itu kan daya tahan tubuhnya gitu Iya, kan. Jadi daya tahan tubuh bagus. kalau SMA itu hampir lumayan bisa itu. Kalau SD itu ya tergantung apa namanya materi atau geraknya. Biasanya kalau lari otomatis yang gendut capean ngos-ngosan. Nah, seperti itu Kak kalau SD itu. Iya, kemarin barusan apa ya, saya coba berguling ke depan itu Iya. materinya kemarin kan pakai matras. Waduh luar biasa mereka Kak. Baru diandak itu matras itu udah dikuling sana kuling sini. Nah, Sama ada yang itu yang kita sering yang kita temukan sebelum kita itu kan takutnya kalau mereka salah gerak itu kan bisa iya, takutnya kalau salah-salah leher mereka yang bahaya. Ntar saya lagi yang disalahkan nanti. iya betul Kak itulah Apalagi orang tuanya di sini kan, aduh, masya Allah, nauzubillah min dzalik. lihat sekali kala bisa protes dan sebagainya. Iya, malah kemarin dijenguk-jenguk, ngapain juga dijenguk-jenguk. Iya. Akhirnya saya tutup aulanya. Oke. Itu jawaban dari Kak Puji. Kak Dodi yang nomor 2 tadi ladies first katanya untuk Kak Puji. Ada lagi Kak Puji nggak ada? Nggak ada, udah. Oke, Kak Emosional Dodi. itu aja sih. Ya, Ya, terima kasih Kak Novi sama Kak Puji. Jadi kalau menurut saya itu sesuatu yang bernilai itu kalau menurut saya itu ada dua. Yang pertama karakter. Seperti yang cantumkan dalam Kemendikbud itu kalau nggak salah ada 8 karakter siswa yang harus dikembangkan. Dan ke-18 karakter itu tadi itu misalkan kita masukkan ke dalam proses pembelajaran itu paling mudah di pembelajaran PJOK. Mulai dari kedisiplinan, tanggung jawab, terus habis itu menghargai, sportivitas dan sebagainya, itu paling mudah dimasukkan di pembelajaran PJOK dibanding betul Kak. dengan pembelajaran materi Yang lain. pelajaran lain. Ya. Nah, itu yang paling bernilai. Yang kedua, yaitu tadi seperti yang saya katakan, yaitu kebugarannya. Karena apa saya menilai kebugarannya? Kalau dalam pelajaran olahraga itu mungkin kalau yang sudah tahu ada 10 komponen kondisi fisik. Ketika 10 komponen kondisi fisik itu semuanya berkembang, maka keterampilan apapun yang diajarkan itu mesti mudah. Jadi ada dua faktor yang menurut saya paling bernilai yaitu karakter sama perkembangan kebugarannya. Iya, Itu mungkin pendapat dari saya. Terima kasih Kak Novi. Oke, terima kasih Kakak Dodi luar biasa. Ini aku bilang banyak hal yang bisa kita pelajari dari berdiskusi ini. Kak Dodi mungkin yang lebih karena ngajar SMA itu lebih banyak Kak pemahaman seperti kata Kakak tadi sosial emosional itu beberapa yang bisa kita lakukan yang mudah di PJOK itu salah satunya kalau SD itu kan sering yang namanya permainan bergu dan alatnya dimodifikasi Kak. Jadi
jarang yang itu yang memang kayak seperti kakak yang memang SMA itu yang memang memainkan yang betul memang dikasih. Jadi mereka meminit seperti ya itu ada misalkan cuman ada 9 orang. Nah, bagaimana cara mereka memainkan misalkan permainan sepak bola itu. Nah, itu salah satunya yang kata Kak Dodi tadi luar biasa itu nilai-nilai itu, karakteristik itu yang bisa kita kembangkan di PJOK itu. Makanya aku bilang kalau P5 ini kalau untuk PJOK mah ya sering kita lakukan kayak Makanan tiap hari itu. ya itu Kak, kayak sekarang kayak di SD kan gimana apa namanya bergerak katanya apa sekolah sehat dan segala macam ya itu seperti itu kita selain ada untuk bergerak, ada untuk kebugarannya, ada untuk kesehatan baik pribadi, kesehatan lingkungan, kesehatan sekolah itu yang itu terus tentang kayak pengetahuan yang lain untuk kayak dia termasuk apa Kak kalau narkoba, obat-obatan itu kan budaya hidup sehat juga termasuk dalam kurikulum PJOK untuk SD. Kalau Nah, SMA, kalau SMA Kak itu masuk di mana Kak dia? Sama ya, Sama masuk di gaya hidup sehat. gaya hidup sehat. Nah itu kompleks sekali ketika kita makanya aku bilang sekali lagi kita orang-orang PJOK ini luar biasa loh. Fisik, Nah, Kak, psikis. izin Kak mau tanya. Untuk PJOK, untuk yang P5 ini kan setiap mapel punya tugas masing-masing untuk di P5 kan? Satu Iya. JP, kalau nggak salah. Nah, ini mohon maaf ya Kak Dodi ya. Kalau menurut Kak Dodi saya kurang update atau nggak tahu masalah ini. Iya, minta Memang masuk. benar saya tidak tahu apa untuk P5 untuk di Mapel PJOK ini sebenarnya tugas kita itu apa gitu loh. Karena jujur Kak dari kami belum ada sosialisasi tentang itu Kak. Temanya dulu untuk P5 itu kan ada temanya. Ada kalau di SMA, kalau di SD saya kurang begitu membaca ya. Kalau di SMA itu ada 7 tema. Kalau yang di SMA di SMK Ada lima Kak. di SD. Iya ada 5 kalau nggak salah. Nah, dari tema itu nanti baru apa ya istilahnya proyeknya nanti apa? Contohnya tema apa? Salah satu temanya aja. Oke, kalau kami di sini mengambil tentang kearifan lokal. Nah, kearifan lokal. Ya, Contoh kearifan lokal gini, kalau kita hubungkan dengan PJOK, kalau kita di Tradisional, Kak. Kalimantan kan kearifan lokalnya mungkin kalau yang dihubungkan dengan PJOK-nya kayak permainan gasing, Nah. bisa juga dijadikan P5. Nah, di sini permasalahannya, Kak. Kalau untuk saya memang sebenarnya memang memahami ya. Cuman di sini kami sepertinya untuk yang guru mapel ini tidak diberikan tidak diberikan peluang. Jadi semuanya ini diserahkan ke wali kelas masing-masing. Jadi wali kelasnya ini menyanggupi untuk P5 ini. Jadi kami tidak ada sama sekali terlibat untuk guru mapel. Jadi yang saya tahu kami hanya mengangkat kearifan lokal yang tentang mengenalkan kayak makanan itu loh, makanan tradisional. Hanya itu. Jadi kami guru PJOK dan guru PAI ini tidak dilibatkan sama sekali. Makanya di situ saya sebenarnya bingung. Saya kan udah berapa kali bilang sama Kepsek, Bu, sebenarnya di ini kan ada ini untuk guru PJOK ini ada jatahnya 1 JP, saya bilang. Tapi dari wali kelasnya sendiri tidak berkenan. Begitu. Alhasil kan kami yang sebagai guru mapel ini ya angut-angut aja gitu loh, ngeliatin aja. Jadi bingung gitu nah Kak, mau berpartisipasi tapi kita tidak diberikan peluang gitu loh.
yang saya tangkap untuk P5 itu kalau di SD itu berarti P5-nya ada 5 tema ya. Ya, ada 5 tema. Jadi kalau ada 5 tema itu berarti satu tahunnya anggap aja satu tema aja. Satu tema jadi misalkan kelas 1 tema apa, tema yang pertama, nanti kelas 2 tema yang bagaimana yang tema yang kedua, nanti kelas 3. Jadi ketika mereka lulus itu kelima tema itu sudah dipelajarin semua dan sebetulnya kalau masalah tema P5 ini, untuk tema P5 itu guru-gurunya harus berkoordinasi. Kita menentukan untuk yang kelas 1 tema apa. Berarti wali kelas bersama guru yang ngajar kelas 1 itu yang diajarkan ya tema itu. Iya. Ya sebenarnya Kak seperti itu, tapi yang kayak Kak Puji sama yang saya itu makanya kemarin jujur Kak, juga saya sebagai pasil di sini, saya masih seperti Kakak mau belajar. Nah, kenapa? Ketika saya ungkapkan kan sudah kurikulum merdeka nih sebutannya, aku bilang usul dengan kepala sekolah dan pembuat jadwal itu ada operator minta tolong P5 kita diadakan karena kelas 6 tahun ini dan kelas 3 masih K13 kami ya. Kayaknya seperti kayak Kak Puji tadi, Kak Dodi, kami masih belum kan. Jadi kalau saya ini sesuai kurikulum yang ada itu, saya itu kan praktekkan aja Kak Puji. Misalkan kayak dia itu permen tradisional ya dia masuk ke mana? Ke ke kearifan lokal kan? Dia masuk situ. Nanti ada di kurikulum Merdeka tuh kan ada permainan tradisional aku lihat di buku. Tapi di sekolah kami Kak, kemarin mereka wali kelas sepakat mengambil 2 tema kan. Yang pertama itu tema gaya hidup berkelanjutan dengan tema kearifan lokal. Karena kalau saya lihat dari sudut pandang saya ya, untuk guru-guru senior yang ada sini mereka nggak mau ribet Kak. Iya, begitulah. Ribet. Tuh ya. Maunya instan. Tapi maunya nanti itu kan mereka tuh pas waktu saya ikut rapat itu mau di akhir semester ini mau diadakan bazar tentang ini hasil dari P5 mereka. Cuman itu mereka mengandalkan guru PJOK, sedangkan pada saat pelaksanaan mereka tidak melibatkan guru PJOK. Jadi kan saya bingung gitu loh, tanggung aja. Bisakah Kakak ya kata dulu tadi berkomunikasi lagi? Bisakah saya gitu masukin nilai-nilai PJOK atau gerak yang timbul di tema itu? Apa bisa Kakak? Ada Kakak konsultasi dulu sama mereka nggak ada? Ada, sudah Kak. Cuman ya itu katanya diserahkan aja ke wali kelasnya masing-masing sudah. Jadi wali kelasnya aja yang menghandle seluruhnya gitu loh. Ya sudah, jadi setiap Sabtu itu saya liatin aja di depan pintu. Lalu Kak Puji mereka P5, Kak Puji nongkrong aja. Ngeliat ya? Ngeliatin aja, tapi saya sambil memperhatikan. Kalau kita boleh tanya Kak Puji boleh tanya. Boleh. Nah, gini, untuk tema P5 itu kan kalau temanya itu yang menentukan guru, tapi untuk proyeknya itu seharusnya bukan guru yang menentukan. Nah, itu berdasarkan minat siswanya. Sebenarnya seperti itu Kak kalau pemahaman saya. Tapi pemahaman guru-guru senior yang lain itu Kak, karena cara berpikir kita yang muda dengan yang tua itu kan jauh berbeda Kak. Enggak, itu memang di panduannya untuk P5 memang seperti itu. Jadi yang menentukan tema itu memang guru, tapi untuk yang menentukan proyeknya itu disesuaikan dengan bakat dan minatnya dari siswa. Itu sudah ada di panduannya. Terus gini, untuk yang SD itu ya saya minta tolong dibaca lagi ketentuannya. Selama dia mengenyam pendidikan kelas 1 sampai kelas 6 itu harus berapa tema yang diselesaikan minimalnya. Jadi misalkan kalau saya di SMA kan
minimal tema yang harus dipelajari itu selama kelas 1 sampai kelas 3 itu kan 4 tema. Tapi misalkan ketujuh-tujuhnya mau diambil semuanya, nggak masalah. Yang Iya. penting 4 tema, standar minimumnya 4 tema itu dipelajari. Nah, itu Nah, jujur aja kalau misal untuk kami di kampung ini, Kak, tentang pemahaman kurikulum merdeka ini masih belum ada sosialisasinya, Kak. Makanya tadi saya beri nilai 5 tadi. Karena memang tidak ada sama sekali sosialisasinya. Dan untuk Kumer ini kita mandiri, Kak, belajarnya. Hampir sama aja, Nah, Kak. termasuk saya ini mandiri, saya sambil scroll TikTok, oh gimana ini tentang P5, gimana ini tentang kurikulum merdeka, cuman dari situ. Tapi untuk sosialisasi, anggaplah kayak BIMTEK kita itu tidak ada, padahal di sini ada guru penggerak loh. Tapi tidak ada kayak inisiatif untuk menyebarkan pemahaman tentang Kumer. Masih belum. Iya. Itu tergantung kepala sekolahnya juga, Kak. Seperti itu. Iya, Kalau memang kepala sekolahnya itu kan dan lain itu kadang agak susah ketika kita lakukan ini, mereka kurang itu. Ya seperti saya itu kan seperti biasa saya praktekkan yang ada sesuai yang saya tahu. Kakak-kakak ada punya downloadan yang kurikulum yang terbaru ini 2024 ini ada, Kak? Kak Puji ada? Kak Dodi ada nggak yang untuk SD, Kak? yang mananya itu, Kak? CPTP-nya ada nggak? Ada. Oke, nanti aku boleh lihat minta biar kalau di itu kan download di anu tuh kan agak susah. Kalau memang sudah ada nanti di-share di grup Kak lah biar sama-sama kita belajar karena kita SD, Kak Dodi SMA, senya itu. Ya, untuk itu untuk tema juga saya juga belajar juga ada berapa tema itu. Jadi ya susah kayak tempatku juga walaupun aku bisa pasil, bisa ini dan itu tapi mereka tidak seperti itu kayak kurikulum 13 aja Iya. yang mereka itu. Ya kayak gitu. Kemarin gini, berapa bulan sudah saya perhatikan apakah berjalan ini P5 yang rancangan mereka itu kemarin. Mereka ini terlalu banyak wacana kalau menurut saya. Planningnya terlalu banyak. Ternyata tapi untuk mempraktikkannya di lapangan itu nihil, Kak. Masa Ada, setiap ini anak-anak makan bersama aja udah gitu mencokkan terus mana P5-nya gitu loh, kalau saya ngelihatnya nggak ada P5-nya yang makan aja berjalan. ya. Iya, makanan tradisional tau-taunya yang dibawa modern gitu. Ya, betul. Nah, jadi kan Tahu di kayak tempat itu Bang, tempat mereka Kak Jam Anur atau Kak Artudin kan SD semua gimana nih? Nanti kita diskusi lagi. itu hanya materi aja kalau bagi saya, Kak. Kalau mereka tuh hanya materi, kalau untuk praktiknya nggak ada sama sekali, nihil. Oke, Kak Jam Anur ada resen? jadi sebetulnya untuk P5 ini, sebetulnya ya untuk P5 itu yang ditekankan itu proses karakternya, pengembangan karakternya, bukan jadi dalam artian gini, kita ngambil tema itu misalkan tema tadi yang seperti dikatakan Kak Puji Kearifan lokal. Gaya kearifan hidup lokal. berkelanjutan dengan kearifan lokal. Ya, misal tadi seperti kearifan lokal. Nah, di situ ketika kita ngasihkan materi tentang kearifan lokal, kearifan lokal itu kan kita di Kalimantan ini kan banyak kearifan lokal ya, salah satunya yaitu kayak permainan tradisional, habis itu makanan-makanan. Lah sebetulnya itu ditujukan ke peserta didik sesuai minat bakatnya, tujuannya apa? Biar mereka itu karakternya, mereka mau bersemangat untuk mencari tahu kearifan lokal kita itu apa aja. Habis itu mereka bisa bekerja sama dengan temennya atau mereka bisa bersosialisasi dengan lingkungan sekitarnya. Sebetulnya itu yang tujuannya dari P5-nya. Yang Iya. Ibu bukan hasil pencokannya itu tadi. Saya paham saja Kak ya. Iya, maksudnya itu saya paham Kak. Tapi yang saya lihat setelah berjalan beberapa bulan itu wali kelasnya rata-rata kayak mengentengkan. Saya sekali masuk P5
untuk kelas 5 waktu itu ya, sebulan yang lalu. Saya suruh anak-anak untuk apa ya? Kan karena tentang gaya hidup berkelanjutan kan itu diangkatnya temanya, yang satunya tentang menanam sayuran hijau yang sehat. Sama kayak menanam kearifan lokal, meneliti tentang tumbuhan obat tradisional kan, tanaman hipotek gitu kan. Itu saya suruh mereka nurut. Tapi pada saat setelah itu saya susah lagi masuknya. Karena jam-jam pada saat jam P5 yang harusnya PJOK itu masuk dimasukkan ke guru lain gitu loh. Kayak diserobot brot gitu loh, nggak ada lampunya. Sebenarnya itu Jadi kan Kak, ya yang itu di situ Kak. itu kan kepala sekolah aja yang gimana ya, yang mana. Tapi agak susah juga. Ini agak susah. Kadang-kadang kita ngaturnya. Saya mau ngebahas ini lagi di rapat, nanti takut kata orang kelantihan oleh senior. Kok tahu gitu. Terus juga dikumpulin juga ini senior, saya kan ketua kombel di sini Kak. Saya ini kan mau ngadain itu kan ketua kombel itu kan harus mengadakan maksimal apa minimal ya 3 kegiatan kan. 3. Nah itu Allahualam Kak, susah sekali dikumpulin manusianya. Ya, apalagi tempat saya juga ketua kombel, nggak ada kegiatan apa-apa, paling ngisi selinjar atau apa kayak gitu. Saya tuh mau ngumpulin, mau gini loh, bahwa kita ini benar-benar harus melaksanakan, jangan hanya sekedar kayak data palsu gitu loh Kak, biar apa yang kita pelajari, ya apa yang saya punya, mereka juga bisa. Jadi nggak lagi mereka memanfaatkan yang muda-muda gitu loh Kak, maksudnya. Tapi ya susah para petua ini susah. Oke. Untuk kombel saran buat Kak Puji. Nah, gini kombel biar guru-guru yang lain ikut terlibat itu ada nggak sertifikatnya? Soalnya sertifikatnya itu bisa digunakan untuk melengkapi kinerja di PMM. Wes tenang Kak, ada sudah Nah, paket lengkap. kalau ada berarti mereka yang di dalam artian di kumpul-kumpul sekedar untuk refleksi, itu salah satu bentuk kumpul, dimasukkan ke bentuk kumpul juga boleh itu. Jadi refleksi pembelajaran itu bisa dimasukkan. Nah, nanti sertifikat itu dikasihkan kepada mereka-mereka yang ikut aja. Yang nggak ikut biarkan mereka cari sendiri sertifikatnya. Soalnya bisa di PMM di kinerja itu kan harus ada berapa poin sertifikat yang harus dikumpulkan. Cuman kan kita kalau menurut Kak Dodi ya, kalau misal ada guru yang ibarat kalau di posisi Kak Dodi, oke lah fan aja aku bisa Kak. Tapi kalau di posisi aku ngelawan senior itu, waduh, sulit. Kalau enggak, aku nggak ngomong aja. Ya, kami kumpul kemarin aja dibilang nggak ngajak-ngajak katanya, nggak bilang-bilang katanya. Salah lagi, gitu loh. Dikasih tahu orangnya nggak bisa. Kak Puji, kalau kita di kampung ini kita ambil titik amannya aja. Terus yang masalah yang tema-tema tadi itu serahkan aja sama yang guru kelasnya. Kita ambil yang pokoknya pakai punya kita aja. Yang sekarang kita kan kalau kita di sini menggunakan buku yang dulu gitu, nggak pakai yang baru. Soalnya yang baru itu kan guru kelasnya yang megang, jadi nggak bisa kita yang ikut gitu. Jadi yang dulu kita. Jadi kalau kita minta yang baru, yang buku yang P5 yang pakai tema itu agak susah juga, daripada ribut ya. Lanjutkan aja ngajar yang ada. Iya. Kata senior. Jam saya tuh diserobot terus loh Kak. Daripada kita ribut kan kayak gitu biar. Iya, enggak. Kalau saya sih enggak sih yang Tapi mempermasalahkan tujuannya nggak tercapai ya Kak Puji, tujuan kita tadi itu. Kayak ada sesuatu yang kurang gitu loh di diri saya nih. Tapi masalah mencari aman sebagai itu guru lo gagal gitu loh Kak. Gitu soalnya kan kita bingtek itu kan nggak pernah gitu. Jadi ya kalau ada bingtek khusus guru kelas, jadi nggak pernah yang untuk guru PJOK khusus gitu. Dari mulai tugas sampai sekarang itu nggak pernah. Nanti kakak Jam Anur mengungkapkan ini yang kita dapatkan kemarin, jadi masuk dia ke P5. Ya,
Memang sejak kurikulum Merdeka ini, apalagi setelah COVID ini, kita kan jarang BIMTEK dari pemerintah itu. Memang Iya. kebingungan, tapi sebetulnya pemerintah sudah menyiapkan itu. Kalau Kemarin kakak-kakak buka di PMM itu ada pelatihan mandiri. Nah, kalau di pelatihan mandiri itu dikerjakan, kemungkinan mengerti tentang kurikulum Merdeka itu nanti akan Iya, bertambah. betul. Iya. Aku aja Jadi pelatihan cuman mandirinya 1 modul aja dikerjakan, yang habis itu dikerjakan. bikin nyata dan sebagainya. Nah, kalau itu dikerjakan Ya, nanti pengertian tentang coaching. bagaimana kurikulum Merdeka itu lambat laun akan Paham. lebih paham. Saya pun belajarnya dari pelatihan mandiri itu juga kok. Nggak pernah Iya. ikut BIMTEK juga saya. Iya. Oke, kakak-kakak, nih jam kita sampai itu. Jadi kita lanjut ke nomor 3 ya. Ada 1 lagi pertanyaan. Bagaimana kakak-kakak mengintegrasikan itu semua ke dalam proses pengembangan kurikulum mata pelajaran yang sekarang berlaku? Oke, silahkan kakak-kakak jawab. Kak, tadi ada Kak Sandi nih. Menurut saya suatu yang benar untuk pelajaran murid. Pengalaman saya suatu yang bernilai itu kita seperti didik sudah memahami apa yang sudah mereka pelajari, tidak mengurangi rasa ingin tahu mereka, sehingga menjadi tantangan untuk mereka ke depannya. Oh ya, ini masukan dari Kak Sandi ya. Masalah P5 tadi kembali kepada tema yang udah disusun oleh Dewan Guru dan Kepseknya. Ya, kembali ke sini proyek yang akan ditingkatkan disesuaikan dengan tema. Kalau P5 di PJOK itu lebih kreatif, gerak anak yang bisa menguntungkan mereka dan bisa diperuntukkan ke orang lain. Jadi proyeknya lebih ke kreatif gerak yang akan mereka kaji. Mohon maaf kalau kurang tepat. Iya, kalau PJOK kan ujung-ujungnya bergerak tadi. Betul, tapi yang kata Kak Jam Anwar tadi, mencari titik aman, ya ikutin aja yang aku bilang tadi, sesuaikan kalau temanya kearifan lokal, ya kakak bisa, Kak Puji tugaskan anak-anak bikin logo kah, bikin apa, bagasing kah, di situ Bagaimana yang mau masuk menugaskan Kak kalau jam saya jamnya aja nggak ada nggak ya. dikasih. Nah, itu masukin ke jam kakak aja, ketika kakak ngajar aja. Masukin aja bahwa nanti ada buktinya ini loh kearifan lokal. Gitu aja Kak. Aku seperti itu aja kalau masuknya masuk ke jam kita kan 4 jam nih, 4 JP nih. Masukin aja ke jam itu diselingi dengan pertemuannya. 4 CP ya Kak, punya saya dipotong menjadi 2 CP kurang Kak. Hah, bagaimana itu? Santainya Kak Puji. Makanya santai sekali toh. Karena Aduh, pagi itu bingung aku solusinya yang mana. jangankan Kakak, saya aja yang di posisi sini bingung Kak. Makanya saya itu kacau itu menyusun jam mata pelajaran itu. Sampai sekarang administrasi pembelajaran belum beres. Kayak ditugaskan aja Kak, anak-anak kayak aku bisa kutugaskan itu, jadi Bisa, mereka bisa. bikin di rumah misalkan balogo itu bikin jadi bisa mereka sekali-kali Kakak ajak bermain misalkan 45. Kan itu sampai aja dulu 45 itu yang bisa diajak. Jadi mereka bisa bermain balogo ini permainan kearifan lokal budaya kita yang bisa kita itu. Kalau makanan kan sudah masuk ke wali kelas. Jadi kita kalau gerak aja, olahraga aja, Kak. Kayak blogo Kak lah. Ya kayak Ada lagi balogo, selain blogo, begasing. Begasing itu habis itu kayak
apa namanya, inting-inting, kalau kami di sini inting-inting kata mereka anak-anak. Apa itu inting-inting? Jahe. Angkat kaki sebelah. Iya, betul Kak. Kalau bahasanya di itu kayak anu tuh Kak, main basam kata kami kalau Main, orang main Aceh. inting gitu kah? Ya, inting-inting ya. Oh iya. Gobak sodor, terompah itu salah satu bisa juga. Kalau itu kan umum tradisionalnya aku bilang. Nanti kita ke pantai. Lihat kalau di Terima sini kasih ada ke juga pantai langsung. bakiak itu terompah itu kan pakai apa namanya Kak? Tempurung kelapa itu dibikin talinya jadi mereka jalan. Mm-mm. Apa? Tuh ya. Egrang. Enggrang itu bisa pakai kayu, bisa pakai itu. Botol Ya, susu. bisa. Nah, banyak Kak yang tradisional yang menurut permainan mereka yang mereka suka apa? Iya. Kalau aku di Terima sini kasih Kak. begasing sama belogo aku itu kan. Terima kasih atas pemahamannya. Dari sini saya jadi tahu, yang Ya, tidak tahu jadi Ambil tahu, sama. mendapat ilmu. masukin ke itu aja Kak, ke pelajaran Kakak disebutkan. Jadikan PR. Jadi ketika Kakak masuk lagi apa namanya sudah selesai mereka buat itu atau Kakak bisa bantu mereka buatnya. Jadi Kakak itu kan praktek mereka, oh ini permainan tradisional namanya. Oh iya, bisa. Pas memang kebetulan juga sih kan kayak udah mau habis gitu loh bab mereka ini kan. Iya. Mau deket-deket ANBK. Ini kayak kata Kak Sandi itu. Kesepakatan aja itu capseknya sama guru-guru. Aduh, yang saya suruh kemarin bikin hipotek tanaman itu mati. Bukan, nggak mati sih kalau itu amat. Kalau itu hidup. Yang satunya yang dibikin, yang disuruh sama wali kelasnya menanam biji lombok dengan biji apa itu ya? Itu toge apa mati Kak? Nggak dijaga, nggak dirawat. Kalau punya saya kemarin memang saya ada kesepakatan sama anak-anak kalau sampai mati push up mereka. Kalau nggak ganti. Oke, jawab nomor 3 lagi. Nanti waktu kita kelewatan. Ada satu aktivitas lagi, aktivitas 3. Bisa langsung dijawab atau chat? Silahkan Kak. Bagaimana? Saya jelas. Apa ya udah? Oke, Kak Sandi. Jawab nomor 3, bisa? Suara Kak Sandi. Ada aja Pak nggak gambarannya nih. Ya, silahkan Kak, ayo Kak cepat nanti waktu kita itu gantian tadi kan Kak, kayak kata Kak Dodi kayaknya kami dua kanopi diskusi ternyata ada Kak Jam Anwar dan Kak Puji baru. Enggak, tadi hujan lebat benar. Jadi kayaknya kalau dihidupin kalau ngomong aja percuma gitu. Enggak kedengaran. Ini kedengaran. sudah itu Kakak? Sudah berhenti kah? Udah nih. Oh Kayaknya ya, udah Kak, lewat nih. Nomor 3 Kak, giliran Kakak lagi. Oke, mencoba lah menjawab. Jadi Ya. kakak-kakak yang lain sama-sama lah kita. Ya. Jadi sebelum Ulun menjawab ini, mungkin kita kembali ke kurikulum merdekanya ya. Jadi pada kemungkinan tujuan kurikulum merdeka ini pada intinya itu peserta didik itu harusnya kreatif kayak gitu. Iya betul. Terutama itu. Kemudian membuat mereka itu menjadi mandiri dan mengembangkan pola pikir mereka itu dengan cara sekritis mungkin ya kayak gitu untuk mengerjakan tugas dan sebagainya. Jadi kalau dihubungkan ke PJOK itu kira-kira
kalau dihubungkan itu lebih ke keterampilan mereka itu. Gerak Jadi itu. keterampilan mereka itu mana minat mereka yang mungkin yang akan mereka teruskan nanti atau hobi ya pada intinya kayak gitu. Kalau dia main bola ya mungkin ada tantangan ya untuk mereka dan itu harus mereka pecahkan dan itu juga harus mereka kuasai. Misalkan kita kasih tantangan dia juggling. Jugglingnya misalnya selama 5 menit. Kalau dia mampu, dia pasti coba sampai 10 menit. Iya. Nah gitu. Kemudian kita kasih tantangan untuk menendang bola ke arah titik yang kita tentukan. Mungkin dia akan mengembangkan itu sejauh apa yang sudah kita berikan. Nah mungkin itu gambaran yang ada di pikiran saya. Kalau yang lain ada tanggapannya ya silahkan ya. Ya terima kasih Kak. Oke, terima kasih Kak Sandi buat jawabannya. Kakak yang lain ada? Bagaimana Bapak akan mengintegrasinya? Oke. Oke, kalau nggak ada, boleh di chat. Kalau nggak ada, kita lanjut ya Kak, karena waktu kita ada aktivitas 3 lagi yang belum. Oke, dari pertanyaan ini, nih, ada faktor yang mempengaruhi pengembangan program PJOK itu. Satu, yang diungkapkan Kakak Sandi tadi, Kak Dodi tadi, kebutuhan dan karakteristik peserta didik. Ya, konteksnya masyarakat, yang tadi boleh dia kearifan lokal, ya adanya waktu tadi, seperti Kak Puji ungkapkan tidak diberi kesempatan. Ada waktu, ini ada faktor yang mempengaruhi pengembangan itu, alokasi jam pelajarannya apa, ketika capaian dan tahapannya apa, dan teknologinya menggunakan apa. Otomatis kalau kita PJOK ini boleh mungkin teknologi yang kita gunakan, boleh dibantu dengan handphone atau YouTube atau apa, internet ya. Terus dibantu dengan seperti Kak Dodi juga, teknologinya boleh dibantu seperti melatih kebugaran tadi, apa-apa alat yang bisa digunakan, ya pengukurannya apa. Contoh mungkin stopwatch, ya. Ya banyak lagi karena di SMA itu lebih kompleks dan lebih materinya. Jadi ketika anak-anak yang kubilang tadi memang betul-betul mereka bermain. Jadi Kak Dodi asesmen dulu nih kebugarannya seperti apa. Nah ini ada 6 kebutuhan dan karakteristik tadi faktor mempengaruhi perkembangan program PJOK itu. Silahkan kakak-kakak di screenshot yang belum mengerjakan tugasnya, mungkin ada soal-soal berikut itu. Oke, kita masuk ke aktivitas 3, karakteristik utama kurikulum merdeka menurut KHD dalam pendidikan nasional. Kakak mungkin sudah baca yang sering diungkapkan ketika di dalam kurikulum merdeka itu pemikiran beliaulah yang kita gunakan baik secara sepanjang hayat, sosial emosionalnya, memerdekakan mereka, membimbing membawa mereka ke dalam seperti ada pepatah kemarin, pendidik itu seperti petani, ya kalau peserta didik itu seperti padi, ya sekolah itu tanah, ya di mana yang kami dapatkan ketika guru penggerak itu bagaimana seorang pendidik itu seperti itu, menanam, mereka bisa itu memberi pupuk untuk seperti penanam padi itu untuk peserta didik. Maka
ketika tanaman itu dirawat atau yang seperti kayak Kak Puji tadi bilang, otomatis tanaman itu akan bertumbuh, begitu juga dan menghasilkan padi itu. Begitu juga dengan kita sebagai guru itu ya menuntun, mendidik mereka bagaimana. Nah, itu dalam pemikiran KHD sesuai kodrat dan zaman mereka. Jadi ini menurut kakak-kakak, kata kunci apa yang berulang kali kita telah bahas dalam pengembangan kurikulum, Kak? Kata kuncinya apakah? Ayo kakak yang bisa jawab, langsung jawab aja Kak, biar cepat. Oke. Kak Dodi, Kak Puji, yang bisa jawab menurut kakak-kakak, kata kunci apa yang sering kita bahas dalam kurikulum Merdeka tadi apa? Halo kakak-kakak. Oh, Kak Dodi masih di depan kamera. Proses pembelajaran yang selalu berpihak kepada peserta didik. Oke, betul Kak. Proses yang kita itu kan berpihak kepada peserta didik, ya. Terus kayaknya Kak Puji ini petir katanya. Oke. Ini fokus pada materi esensial. Muatan yang paling diperlukan, mengembangkan kompetensi dan karakter peserta didik. Nah, ini karakternya. Karakter esensialnya, karakter yang kakak itu tadi ada sosial emosional dan moral peserta didik. 3, fleksibilitas pembelajaran itu yang ada di kurikulum dapat disesuaikan dengan kebutuhan pengembangan kompetensi peserta didik, karakteristik suatu pendidik, dan konteks lingkungan sosial budaya setempat. Ada 3. Oke, ke slide berikutnya. Nah, diskusikan lagi katanya di moderator ini pemikiran Ki Hajar Dewantara secara lebih jauh dan mengaitkan dengan karakteristik kurikulum Merdeka. Oke. Nih, kalau di moderasi ini kurikulum Ki Hajar Dewantara atau pendapat Ki Hajar Dewantara itu menggarisbawahi bahwa maksud pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Ini kakak-kakak yang ku itukan tadi seperti petani menanam padi atau jagung atau apa. Terus kita sebagai guru PJOK membimbing sesuai menuntun sesuai kodrat atau zamannya anak-anak yang tadinya di kampung ya Kak Dodi memang sekarang di SMA kan gadgetnya, tapi kalau di kampung itu susah sinyalnya yang kita ungkapkan kemarin. Tapi bagaimana seorang guru PJOK mampu memfasilitasi anak tersebut di dimanfaatkan hal-hal yang seperti itu. Mereka punya handphone, mereka punya laptop, mereka punya
gadget-gadget yang itu, dan ada juga anak-anak yang tidak mempunyai itu. Mungkin di SMA kayaknya Kak Dodi nggak ada yang nggak pakai kamera atau pakai handphone. Hampir seluruhnya mereka pegang Ada. handphone. Pakai handphone semua itu yang itu dimanfaatkan sesuai dengan pemikiran KHD ini, sesuai kodrat alam dan kodrat zamannya. Jadi kita menuntun kebahagiaan mereka tadi, maunya mereka seperti apa kalau di dalam pembelajaran. Makanya di kurikulum ini hampir banyak pemikiran KHD ini yang keluar, yang diutamakan. Nah, oleh sebab itu pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya, hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak itu. Jadi tempat saya mulai juga petir Kak Dodi, sama juga di sana. Sedikit lagi, sebenarnya 29 8.40 atau jam 9 ya, hampir sedikit lagi sudah mulai dur katanya. Ngeri. Oke. Akhir dari sesi ini, kakak-kakak ada 3 karakteristik utama kurikulum Merdeka terkaitan dengan prinsip pemikiran KHD Dewantara. Terus yang kedua, memahami pengembangan kurikulum PJOK. Yang ketiga, peserta mampu memahami menyusun program PJOK yang berkualitas dengan backward design. Nah, itu ada. Oke, terima kasih. Tugasnya Kak Dodi sudah mengerjakan yang backward design itu? Ada tujuan, ada itu? Sudah. Siapa lagi yang itu? Masih belum, Kak? Belum. Masih belum sampai di situ ya. Oke, kakak. Gunturnya sudah mulai. Oke, Kak Jam Anur. Menurut pendapat kita, pendekatan yang kita ambil aspek. Mau siap-siap. Mau siap-siap. Oke. Kalau aku 2 menit lagi, Kak, 20, 40 kalau memang mencakupi untuk 2 JP itu. Kita sambil itu nunggu waktu. Oke, apa yang bisa kita diskusikan? Jadi yang ini ya, mari kita diskusikan pemikiran KHD Dewantara secara lebih jauh dan berkaitan dengan karakteristik kurikulum. Yang tadi ada, ini ada apa? Kurikulum. Nah, ini fokus pada materi esensial ini. Materi yang paling itu per tema yang diungkapkan Kak Dodi sama Kak Puji tadi. Karakteristik peserta didik, pengembangan ketersediaan karakter, pengembangan proses sosial emosional. Nah, ini kakak-kakak ingat yang kita itukan dari kurikulum itu yang diungkapkan Kak Dodi, kayaknya di olahraga itu hampir enak semua, masuk semua di situ. Kerjasama, sosial emosionalnya, terus karakteristiknya, lingkungan sosial budayanya, setempatnya, itu mencerminkan benar kata Kak Dodi tadi, banyak yang bisa kita lakukan di itu. Makanya masukan untuk Kak Puji, kalau saya ya kadang-kadang walaupun ketua Kombel itu Kak Dodi tidak didengar atau apa, kepala sekolahnya ya seperti itu, tapi kembali lagi lakukan yang memang bisa kita lakukan, masuk aja seperti ku bilang tadi. Kak Dodi kalau itu khusus SMA ya, tapi Kak Puji tadi ada ya, minta tolong di share di grup tentang CP TP yang itu tema semacam biar Bisa. sama belajar, Kak. Mendadak mati lampu Kak tadi. Oh. Sinyal. Iya, karena di sini sudah aku bilang tempat
sudah dar katanya. Makanya takut waktu kita nggak nyampe, jadi diskusi. Geledeknya Vulgar kencang. sudah di luar nih. Iya sama Kak, makanya aku ya kaget. Kak Jam Anur bilang sudah mulai apa nih di Ini itu? kalau hujan nggak bisa pulang kita. Ini kiriman dari Kak Sandi. Makanya kita sempat cepat mau Hujan Oh, mulai iya. sini nih, hujan mulai sini nih, hujan mulai Iya, sini nih. kiriman dari Kak Sandi ya Kak. Kan juga geledek. Iya tuh. Nah, Sama mulai sudah. petirnya itu, Kak. Oke, kakak-kakak kayaknya 24/1 sudah cukup. Aku takutnya kita nih itu geledeknya nih yang kita takutin. Oke. Terima Makanya kasih tadi takut. geledeknya Kak lah. Oke. Untuk tugas mungkin besok hari Minggu ada waktu aku mencek lagi tugas-tugas yang belum. Kak Puji minta tolong lagi lah untuk tugas Kak Karya itu di modul 1 aja. 1 titik berapa yang aku bilang tadi. Besok Sudah saya kirim modul berapa itu, tapi belum dijawab beliau. lagi 1.1 D2. Iya, ada yang tabel itu Kak. Nah, itu belum dijawab beliau. Cuman belum lah. nggak tahu di read-nya. Ya. Di Tentang anu lagi di mana Kakak nih? Mana Kak Karya nih? Keluarkah masuk ke Karya nih? Seperti biasa. Sinyal hilang Iya, orangnya. Oke. Jadi nanti minta tolong tugas-tugas Kak Karya Kak siapa yang bisa bantu lagi, maksudku kita sama-sama itu sekali lagi kasihan beliau nih. Yuk gotong royong kita merebutnya. Kalau aku kasih jawaban kan nggak mungkin. Makanya aku bilang kalau kami kemarin itu hasilnya jarang yang cuman lagi memang tugas-tugas aja. Kalau yang mengarahkan ini ya gimana kita aja gitu. Nah, gimana kita berkolaborasi sama teman-teman kita, apa yang bisa kita jawab, gimana ini boleh aja kalian diskusi dulu sebelum kalian menjawab itu kan diskusi pertanyaan ini menyangkut apa. Apalagi kita punya bukan aku itu ada Kak Sandi, Kak Dodi yang mungkin punya pengalaman yang Kak Jam Anur juga yang pengalaman yang luar biasa. Jadi kita bisa berdiskusi Kak, tukar pikiran kayak tadi sama Kak. Jadi ada masukan dari Kak Dodi apa-apa yang menurut Kakak itu bisa dilakukan atau dimasukkan ke dalam Kombel itu. Oke, kakak-kakak mungkin sampai di sini pertemuan kita untuk 1.5. Silahkan lagi buka LMS dan kerjakan. Jadi nanti apalagi aku belum buka itu jadwal ada kita masuk ke 1 titik kalau nggak salah hari Kamis kah? Tahu apa? Aku lihat lagi nanti ya. Nanti kita tentukan enaknya malam lagi ya. Di Kamis itu. Kamis lagi. ya Ya. Kamis rasanya. Aku belum itu lagi. Nah itu hari Kamis itu maunya apa? Ada kegiatan nggak kakak-kakak? Kamis sore nggak ada Pak, nggak. Kalau malam takut aku malam Jumat Kak. Tempatku sini horor Kak. Kalau sudah di atas jam Takut malam Jumat. Kak Dodi ada nggak? Pak kalau tergantung itu kalau itu bisa kita lakukan di jam 3 atau jam berapa. Jangan sampai mengurangi waktu sholatnya Kak. Kalau kita terlalu mepet mulainya jam 4 atau jam 5 sholat kalian itu masalahnya. Jadi makanya biasanya aku minta jam 7 aja jadi sholat pada jam itu jalani. Oke, hari tanggal 17 Kak. 2 JP kita ya. Masuk dia dulu tanggal 16 kalian sudah membuka LMS 1.6. Jadi
Kamis itu 2 JP untuk 1.6 dan asinkron. Yang itu. Nah, nanti beruntun tanggal 22, 23 sebelum kita tetap muka itu banyak pertemuan ya. Oke, kakak-kakak Kak, tetap. tetap Hah? Kak, Iya, tetap muka itu nanti di Palangkaraya ya, Kak? dibontok, Kak. Oh, di Bontok. Iya. Iya, iya, iya. Makanya Konfirmasi aja. jadi kita ketemunya di Bontok saja. Makanya Kak Dodi tidak kusarankan untuk mengisi itu kemarin karena kegiatannya di Bontok. Tapi Itu belum. pembukaan. Iya, hari Minggu. Nah, pembukaan kan tanggal 7 itu ya? Biasanya Kira-kira bisa jam berapa, Kak? kalau kami kemarin Kak lah itu malam, Kak. Enggak. Kami kemarin malam, Kak. Dalam artian gini, saya kemarin itu dapat SK dari kepala berkaitan sekolah dengan jambore guru. Jambore guru itu tanggal 25, 26, 27. Terus? Nah, tapi kemarin saya sudah izin ke kepala sekolah, Pak, nanti kalau waktu tatap muka jambore saya tinggal, oh ya nggak apa-apa, silahkan ditinggal aja. Nah, Iya, takutnya nanti sore. kan tanggal 26 itu saya kemungkinan tolak dari Palangka. Oh, ke itu Sedangkan tanggal Kakak. 2 Oh, jamborenya di Palangka. di Palangka. Iya. Sempat aja, Kak. Belum lah, guru olahraga dilibatkan semua, makanya tadi kata Kak Puji. Hidup olahraga Kakak bilang. Guru olahraga semua kegiatan dilibatkan semua. Iya. Fokus SMA aja Kakak. SMA, provinsi soalnya ini. Ya, mereka aku bilang iya. tadi yang provinsi tadi kegiatan itu agak kalau kita di sini agak kurang tahu ya Kak Dodi apa-apa karena mereka provinsi. Gitu. Oke Kak, nanti sebelum itu kan ada pemberitahuan lagi nih tempat dan di mana yang nginap itu Kak Puji nanti bisa aja Kak. Saya juga ada anak, aku juga nanti mungkin titip suami sampai itu sambil ngajar. Mungkin ketika kita ada break atau istirahat biasanya tuh istirahatnya dari jam 12 sampai jam 1. Jam 1 baru masuk lagi. Nah, di situ ada isoma dan segala macam ya, makan segala macam. Kalau tidak, kalau memang tanggal 27 itu hanya sekedar pembukaan belum materi, kalau boleh sih saya pembukaannya nggak ikut, tapi nanti ketika materinya baru saya ikut. Nggak apa-apa aja Kak, ngikut ya. Rasanya kemarin itu kami pembukaan aja kalau itu Seninnya yang mulai Kak, mulai materinya Kak. Nah, makanya itu kalau diizinkan jadi pembukaan saya nggak usah ikut, tapi nanti Ya, hari Senin ketika sudah. capean juga. Nah, Oke Kak, nanti saya konfirmasi lagi Kak lah kalau itu agendanya apa, acaranya apa, nanti sambil itu kan masih belum juga juknisnya dari dari Palangka sana. Kalau menurut pengalaman saya kemarin itu masih pembukaan, registrasi, peserta-peserta yang dari jauh juga masih belum datang. Banyak yang tidak ikut ketika pembukaan itu besoknya mereka baru ikut materi. Dimaklumi aja Kak, kalau memang kita sibuk ya seperti itu, membagi waktu juga karena guru olahraga ini luar biasa sibuknya. Oke, ada lagi Kak. Takut dum lagi petir. Kasihan kakak-kakak yang lain nih mau itu tapi sinyal lagi petir hujan keadaan kita. Ada lagi Kak? Nggak ada? Oke, saya akhirin Kak ya sampai di sini. Terima kasih atas kebersamaan kita. Tetap semangat, tetap menjalankan aktivitas yang lain. Kita ketemu lagi hari Kamis Kak ya. Entah lihat hari Kamis itu sore ya Kak Puji maunya. Ya, Jangan lupa dokumentasi, Kak. Oh iya, betul Kak. Oke, saya hentikan dulu screen saya. Kita buka kamera dulu. Yang bisa buka kamera, Kak Candi bisa buka kameranya. Kak Artudin ini lagi kegiatan mungkin sinyal juga. Gelap, Kak, nggak kelihatan juga. Oh ya, oke. Mati Hitung lampu. ya. Mati lampu. Oh ini pakai sinyal biasa lah. Oke. Ya, pakai sinyal biasa. Aku hitung 1 sampai 3. 1, 2, 3.
Oke, ganti gaya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih kakak-kakak. Selamat beristirahat, selamat melanjutkan aktivitas lain. Mungkin ada itu, tapi petir ini biasanya langsung tidur ya. Oke, selamat istirahat kak. Bye-bye. Bye bye.